saya mau kasih contoh penulisan TA yang baik dan benar ya teman-teman ya. Coba diperhatikan. Saya buka filenya. Kita lihat mulai dari bab 1 ya teman-teman ya. Bab 1 coba perhatikan. Ya. Bab 1, 1.1 latar belakang masalah. Kemudian 1.2 alasan penulisan objek. 1.3 manfaat dan tujuan penulisan. Kemudian 1.3.2 manfaat penulisan. Nah, ini saya rapin sedikit ya teman-teman ya, untuk yang ini kurang pas nih. Saya rapin dulu. Dia baiknya ratanya di sini. Nah, gitu ya. Di sini kok nggak rata ya? Ntar kita rapin ya teman-teman ya. Sorry. Kita ambil dulu deh. Oke. Ini ratanya di sini setara sama ini ya, M ya. Ratanya di sini. Mana nih kok? Gitu ya. Oke. Juga sama. Ratanya di sini. Kita tarik ke sini ya teman-teman ya. Kemudian ini juga sama. Ini ratanya di sini. Oke. Yang baris keduanya sama ratanya di sini juga. Nah, kemudian untuk yang ini kita oke. Jadi begini ya. Start at 1. Oke, kemudian ini kita tarik sini ya teman-teman ya. Dia rata sama ini. Dia rata sama ini. Oke ya, good ya. Nah, ini it's very good. Jadi satunya rata dengan manfaat penulisan. Kemudian ini dia ada di nomor 2. Sama kita tarik ke sini. Kemudian ini kita tarik ke ini udah benar. Orang mau ya teman-teman. Nah, begitu ya. Itu dia. Ini kita tarik ke sini. Ini oke. Start at nah, tinggal kita setting angkanya, set number 2. Sama nggak? Sama ya. Sama sudah. Nah, berikutnya ini kita set numbernya, number 3. Set number 3. Oke, kemudian kita ratakan di sini pas. Untuk yang ininya sudah pas, tinggal yang bawahnya. Yang bawahnya tarik ke sini, tarik ke sini. Nah, kok ikutan pindah dia.
sip ya. Oke. Sudah oke nih. Manfaat bagi penulis 1, 2, 3. Rumusan masalah 1.4, 1.3 batasan masalahnya, 16 metodologi penulisan, 16.1 metodologi penulisan, teknik pengumpulan data. Ini kita turunin ke bawah aja ya teman-teman ya. Oke. Lokasi dan waktu penelitian. Kemudian sistematika penulisan. Masuk ke bab 2. Nah, bab 2 teman-teman, perhatikan cara untuk pengutipannya ya teman-teman ya. Di sini contoh di sini ya, menurut Sofyan Syafri Harahap 2018, ini tahun penerbitannya, titik 2189 ini halamannya, halaman 189. Dalam buku yang berjudul Analisis Kritis atas Laporan Keuangan mengungkapkan bahwa, nah karena ini lebih dari 3 baris, maka kita buat satu paragraf seperti ini ya teman-teman ya. Satu paragraf seperti ini, kemudian diawali dengan tanda kutip, diakhiri dengan tanda kutip juga. Dan teman-teman boleh lihat ini dia ada jarak kurang lebih 5 ketukan spasi ya teman-teman ya, 5 ketukan spasi. Jaraknya 5 ketukan spasi ya. Kayak gini. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, gitu teman-teman. Nah, nanti kita tinggal geser saja. Oh, dia dari sini yang hitung gitu ya teman-teman ya. Jadi dia 5 ketukan spasi ya, hitungnya dari sini ya teman-teman ya, dari A-nya nih. Dari sini ke sini ya. 5 ketukan spasi. Kemudian menurut Mustafa Rahman dalam jurnal Lentera Akuntansi volume 5 menyatakan bahwa, nah karena dia juga 3, maka dimasukkan dalam satu paragraf. Kemudian ini spasinya 1 ya teman-teman ya, ini pastikan nih spasinya 1 ketentuannya. Kalau yang biasanya adalah 1,5 gitu ya. Ini juga sama 1 spasinya. Ini juga 1 spasinya. Kemudian perhatikan penomorannya ya teman-teman, dari 2.2 turun jadi 22.1. Karena ini masih bagian daripada laporan keuangan, penjelasan laporan keuangan, maka di sini ada jenis-jenis laporan keuangan 22.2. Menurut Kasmir dalam bukunya dan seterusnya, ini bagian dari yang ini ya, maka di sini ada 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Kemudian kita masuk ke 2.3 laporan analisa laporan keuangan. Di dalamnya ada apa aja? Ada pengertian analisa laporan keuangan, menurut siapa, perhatikan cara pengetikannya, perhatikan cara penomorannya. 233 di sini jadi 1, 2, bukan 233.1 ya teman-teman ya, karena ini penjelasan dari laporan keuangan, bukan sub ya. Nah, seterusnya seperti ini pencatatan teknik penomorannya, kemudian teknik teknik kutipan ya teman-teman ya. Nah, ini dia. Jadi tolong diperhatikan cara pengetikannya. Jadi ini lengkap sekali ya teman-teman ya. Pastikan teman-teman juga lengkap ya. Apa yang disampaikan di bab 2 adalah landasan teori atau landasan secara literaturnya ya, kajian literaturnya mendukung pembahasan di bab 4 teman-teman.
Nah, seperti ini jadi jelas. Kemudian masuk ke bab 2. Ini profil perusahaan ya, profil perusahaan. Silahkan dikembangkan menurut apa yang 32 visi dan misi. 32.1 visi perusahaan, 32.2 misi perusahaan, 123 aspek kegiatan usahanya apa aja. Boleh disampaikan di sini, kalau mau ada gambar boleh sampaikan gambar ya teman-teman ya. Kemudian 33.2 ini masih bagian dari aspek kegiatan usaha. Kemudian di sini ada 3.4 struktur organisasi, gambar 3.9 struktur organisasi dan seterusnya. Nah, ini yang kurang di sini adalah sumber ya teman-teman ya, sumber. Jadi harus disampaikan sumber dari gambar ini. Gambar ini sumbernya dari mana nih? Ya, di sini nih tak ditambahin ya sumber. Nanti gambarnya tinggal dikecilin. Kita tarik ke atas sedikit ya. Nah, di sini sumber ya teman-teman ya. Sumber dari PT apa gitu ya. Kemudian deskripsi kerja. Ini ada Dewan Komisaris. 35.1. Ini uraiannya 35.2. Oh iya begitu ya ternyata. Oke, ini bab 3 ya teman-teman ya. Kita masuk ke bab 4 ya teman-teman ya. Bab 4 membahas, ini adalah inti dari kajian kita atau penelitian kita atau tugas akhir kita. Jadi bab 4 ini harus dikaji yang sangat serius ya teman-teman ya. Dikaji secara mendalam. Bab 4 ini adalah jabaran dari rumusan masalah kita. Tadi rumusan masalah kita ada berapa? Misalkan ada 4, maka kita sampaikan di sini ada 4. Dilihat dari urutan rumusan masalah yang kita buat. Contoh ya, kita lihat di rumusan masalahnya di bab 1. Kita ke bab 1 dulu teman-teman. Kita cari rumusan masalahnya. Rumusan masalahnya apa sih? Rumusan masalahnya adalah bagaimana kondisi laporan keuangan. Berarti nomor satunya adalah di bab 4, bagaimana kondisi laporan keuangan. Kita lihat di bab 4-nya. Mana bab 4-nya? Ini udah mau bab 3, bab 4. Tadi apa nomor 1? Kondisi, bagaimana kondisi laporan keuangan. Maka di bab 4, di 4.1 adalah kondisi laporan keuangan PT. Nah, gitu teman-teman ya. Kondisi laporan keuangannya gimana? Dibahas tuh, dibahas secara detail di sini. Kondisi laporan keuangannya selama 3 tahun dia, kalau di sini ya 3 tahun 2017, 18, 19 dibandingkan karena ini TA-nya tentang analisa laporan keuangan. Ini kondisi laporan keuangannya, kemudian dianalisa dari sisi asetnya bagaimana, dari sisi liabilitiesnya gimana, dari sisi ekuitasnya gimana, kemudian ini kondisi laporan laba ruginya. Kemudian dibahas lagi kondisi laporan laba ruginya bagaimana berdasarkan kondisi laporan keuangan PT sebagai berikut. 1, laba rugi periode sekian dan seterusnya. Kemudian baru masuk yang kedua 4.2 perhitungan rasio likuiditas dan rasio solvabilitas pada PT dan seterusnya. Kita bahas rasionya, artinya apa atau interpretasinya bagaimana. Quick ratio-nya kita bahas. Ini begini artinya apa gitu ya. Ini terus nih apa nih, rasio cash ratio. Kemudian ada rasio solvabilitasnya bagaimana, DER-nya, DAR-nya dan seterusnya. Debt to equity ratio-nya bagaimana? Di sini 296. Artinya bagian setiap rupiah modal sendiri dan seterusnya. Kemudian ini DER-nya ya, debt to equity ratio. Oke. Nah,
Setelah kita bahas, maka di 4.3 interpretasi dari rasio likuiditas dan rasio solvabilitas pada PT. Di 4.3.1 perbandingan rasio likuiditas pada perusahaan 2017, 18, 19 ini hasil dari perhitungan kita di atas tadi ya teman-teman ya. Sumber dari mana? Sumber di data diolah oleh penulis. Kita lihat rasio likuiditasnya, current ratio, quick ratio, cash ratio, perbandingannya dari 2017, 18, 19. Kemudian rata-rata industrinya bagaimana. Kemudian berdasarkan data di atas, maka, nah kita buat kesimpulannya di sini. Kita analisa ya. Untuk cash ratio-nya, kemudian kita buat grafiknya juga, bagus ya. Jadi ada grafiknya juga, bagus. Perbandingan rasio solvabilitas keuangan perusahaan. Nah, kemudian berikutnya kita masuk ke perhitungan rasio solvabilitas ya teman-teman. Rasio solvabilitas. Kita lihat datanya 2017, 18, 19. Ada kenaikan kah atau ada penurunan kah? Kemudian ini dia kita masukkan standar rasio solvabilitas rata-rata industrinya. Diambil dari buku Kashmir ya teman-teman ya. Kalau analisa rasio boleh referensi ke buku Kashmir ya. Dan seterusnya ini hasil analisanya, kemudian kita buat grafiknya juga. Selesai bab 4, kita masuk ke bab 5, penutup 5.1 kesimpulan berdasarkan hasil analisa dan penilaian kinerja keuangan pada PT yang telah dibahas pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. 1. Jadi bab 5 adalah menjawab pertanyaan di bab 1 di rumusan masalah. Bagaimana kondisi laporan keuangan PT? Berdasarkan kondisi laporan keuangan pada PT dan seterusnya. Kemudian perhitungan menurut analisa rasio likuiditas dan solvabilitas pada PT ini berdasarkan, maka hasilnya interpretasi analisa rasionya. Kemudian saran. Karena kita tadi kesimpulannya ada 3, maka kita buat sarannya pun 3 ya teman-teman ya. Nah, selesai deh bab 1 sampai bab 5. Nah, teman-teman boleh diperhatikan lagi cara pengetikannya, coba diperhatikan sangat rapi ya. Nah, teman-teman buat juga yang rapi seperti ini ya, buat juga yang rapi seperti ini, enak dibacanya. Kemudian di daftar pustaka, pastikan ketentuan daftar pustaka sesuai dengan apa? Ketentuan buku panduan dari kita. Ketentuannya adalah E to Z ya teman-teman, dari A ke Z. Dari A ke Z, A, B, C. Jadi R. Namuri 2018 analisa laporan keuangan, Fahmi Irfan, Fatur Rahman Mustajab 2020 analisis kinerja keuangan ditinjau dari pada LPD Cost Center dan seterusnya. Rudi Suprianto, Rudi, namanya betulnya harus Rudi Suprianto, Juna Lentera, seterusnya. Wardiah Mialasmi dan seterusnya. Ini lampirannya teman-teman ya, lampiran data yang kita bahas. Baiknya datanya adalah data yang real ya teman-teman ya, data yang real yang kita dapat dari tempat kita melakukan penelitian. Kita review lagi ke atas teman-teman, coba perhatikan kerapihan dari penulisan tugas kita. Sepertinya tidak boleh ada ruang yang kosong ya harusnya ya. Kita grafiknya, teknik penulisannya rapi ya, rata kiri, rata kanannya. Kemudian tidak ada pengetikan yang salah, membuat tabelnya juga bagus, tidak melewati margin. Kemudian grafiknya juga bagus, mana yang harus di boldnya kita perhatikan, sumbernya disampaikan, terus apalagi nih, lengkap ya, pembahasannya lengkap sesuai dengan rumusan masalah yang dibuat. Nah teman-teman, dalam penyusunan TA ini intinya adalah ada di bab 4 ya, pastikan kita membahasnya cukup dalam sesuai dengan rumusan masalah yang kita buat. Ini masuk ke bab berapa nih? Bab 2 ya teman-teman ya, bab 2. Masih di bab 4, sorry, masih di bab 4. Oke. Perhatikan cara pengetikannya seperti ini, dibuat yang rapi.
Sehingga nanti ketika kalian sidang, penilaian dari sisi penulisan kalian akan dapat nilai penuh ya teman-teman ya. Dan kita pun yang baca juga enak, seneng gitu bacanya, ngetiknya rapi, nggak berantakan. Ini masuk bab 3, ini juga bagus rapi ya teman-teman ya. Jadi baiknya teman-teman kalau punya contoh ini ya, struktur organisasi baiknya diketik ulang ya teman-teman ya, diketik ulang jadi rapi, bukan dapat dari crop ya. Oke, ini bab 3. Masuk ke bab 2 juga sama, bagus nih rapi teman-teman. Perhatikan teknik pengetikannya, teknik penomorannya, mana yang harus kita kasih berjenjang, mana yang tidak. Kemudian perhatikan ini ya, teknik pengambilan ini pengambilan kutipan ya, pengambilan kutipan. Perhatikan teknik pengambilan kutipannya. Oke, sorry. Nah, itu teman-teman. Nah, ini bab 2 ya teman-teman ya. Bab 2. Masih di bab 2. Jadi pastikan bab 2-nya juga lengkap. Jadi apa yang kita bahas di bab 4 ini ada landasan teori di bab 2. Iya, perhatikan ini teman-teman ya, untuk tinjauan pustakanya, jaraknya berapa, dan seterusnya. Ini bab 1. Bagus, bab 1-nya rapi ya. Nanti teman-teman buat juga seperti ini, bagus. Nah, teman-teman sebelum saya lupa, nah kita ada ketentuan di awal bab itu kita tidak berikan nomor ya teman-teman. Jadi di sini kita tidak kasih nomor, baru ada nomornya di halaman kedua. Kita tulis nih 2, 3, 4 ya teman-teman ya. Jadi di halaman bab depan, di sini di bab 1, bab 2, di lembar pertamanya, ini kita tidak berikan nomor. Nah gitu teman-teman. Jadi ini contoh yang baik buat kalian sebagai referensi bagaimana membuat TA yang bagus, yang enak dibacanya, enak dilihat. Jadi baru dilihat pertama aja, wah udah enak nih, bagus, rapi ngetiknya ya. Itu sudah 50% menuju kelulusan kalian. Belum lagi ketika nanti datanya dibahas. Oke, well teman-teman, I think that's all for now. Panduan cara pengetikan yang baik dalam penyusunan tugas akhir. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.